Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nikmatillah hala wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami Huja Aswaja hadir menyapa Anda. Hadir bertepatan dengan 17 Agustus 2020, bertepatan juga Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tak lupa salawat salam senantiasa mari kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ya, pemirsa TV 9 seperti biasa, acara Huja Aswaja hadir untuk mengajak Anda ngaji bareng bersama kami TV 9 dalam tema yang berbeda setiap edisi atau setiap episodenya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang judi dalam lomba dan juga undian berhadiah bersama Ustadz Badrul Munir. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Lancar perjalanan tadi Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ya, dan pemirsa, acara ini juga didukung oleh Basnas serta Aswaja Inu Center Jawa Timur. Kita semuanya tahu pemirsa, perlombaan yang mana ataupun musabaqah telah menjadi bagian dari aktivitas manusia sejak dahulu kala hingga sekarang. Nah, apalagi di momen Agustusan seperti saat ini, berbagai macam perlombaan di masyarakat. Namun terkadang perlombaan juga disertai dengan hadiah, dengan adanya hadiah bagi pemenangnya. Nah, bagaimana sih pandangan Islam ini mengenai hal tersebut? Sore hari ini langsung kita perbincangkan dengan beliau, Ustadz Badrul Munir. Baik, Ustadz, tentang perlombaan ini, Ustadz. Dan juga ada indikasi ke judi begitu, Ustadz, ya? Iya, betul. Apa sebenarnya judi itu dalam fikih muamalah, Ustadz, kalau menurut Ustadz? Kalau kita bicara literatur fikih muamalah, judi itu bisa dikatakan istilahnya maisir atau qimar. Kalau di beberapa kitab klasik itu biasanya menggunakan istilah maisir. Maisir inilah yang kemudian dipakai oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan istilah maisir, tapi beberapa literatur, terutama literatur kontemporer itu menggunakan istilah qimar. Jadi kita bisa menggunakan maisir atau qimar. Itu biasanya yang dipakai oleh fikih-fikih klasik. Apa itu maisir? Sebenarnya maisir atau judi atau qimar itu ada banyak sekali definisi. Maisir itu berasal dari kata yasar. Yasar itu artinya mudah. Kenapa kok dikatakan mudah? Karena banyak orang yang mudah dapat uang karena gara-gara judi. Banyak orang yang bangkrut juga gara-gara judi. Makanya bahasa Arabnya judi itu dikatakan maisir. Karena orang mudah kaya, tapi juga mudah miskin gara-gara judi. Makanya dikatakan dengan maisir. Apa itu maisir? Secara fikih ada yang mengatakan maisir itu adalah ma yaduru baina gunmin wa gurmin. Sesuatu yang di dalamnya ada untung dan rugi. Tetapi definisi yang paling lengkap ada dalam kitab Al-Qimar Haqiqatu wa Ahkamu. Dikatakan di situ adalah maisir itu atau qimar adalah setiap spekulasi di mana ada satu pihak yang menang, ada satu pihak yang rugi, tetapi semuanya itu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Jadi permainan, ada yang untung, ada yang rugi, dan untung ruginya itu dikaitkan dengan sesuatu yang nggak pasti. Nanti akan kita lihat contohnya. Nah, kalau kita melihat, ulama sepakat bahwasanya maisir atau judi itu haram. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan, ulama ijma' bahwasanya yang dinamakan judi atau maisir itu haram. Karena apa? Karena Al-Quran dengan tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 90. Allah menegaskan, wahai orang yang beriman, ingatlah khamr, maisir, ansab, azlam, semuanya itu adalah perbuatan yang sangat jelek, yaitu perbuatan dari setan. Makanya ulama kemudian mengatakan, ulama sepakat ijma' bahwasanya judi atau maisir itu adalah haram. Ustaz, judi itu berarti ada bentuknya bermacam-macam ya? Bermacam-macam, betul. Salah satunya adalah tadi mengenai dalam perbincangan kita adalah tentang hadiah itu ya? Betul. Nah, kalau menurut Ustadz itu apa saja sih bentuk judi itu yang ada? Yang ada. Kalau kita lihat banyak, sebenarnya kadang-kadang kita nggak terasa. Kalau kita lihat di klasik ya, jenengan pernah dulu waktu kecil saya itu ada semacam telur cicak. Pernah gitu waktu kecil ada telur cicak itu kemudian ada satu kotak itu isinya ada jam tangan, ada jam, ada macam-macam hadiah. Itulah yang kemudian secara tidak langsung kita itu melakukan maisir. Kenapa kok melakukan maisir? Contoh begini, ada penjual yang menjual kemudian hadiah dengan telur cicak. Saya yakin, saya dulu waktu kecil ketika membeli itu bukan membeli telur cicaknya.
tapi pingin hadiahnya. Pengen hadiahnya. Hadiah beli 100 kemudian mendapatkan Biar dapat ini, hadiahnya. gitu. Inilah yang dikatakan maisir. Kenapa ikan maisir? Satu, kalau umpama di situ ada telur cicak 30. Kemudian ada anak kecil yang 10 beli pertama. 10 pembeli pertama itu mendapatkan semua hadiah. Yang rugi siapa? Penjual. Sebaliknya, kemudian anak kecil 30 itu nggak laku-laku. Hadiahnya tidak kena semua. Baru kena ketika pembeli yang ke-20 sampai ke atas. Yang untung adalah penjual. Inilah yang dinamakan maisir. Artinya sesuatu yang kemudian ada yang kalah, ada yang menang, ada yang untung, ada yang rugi, dan itu ditentukan oleh ketidakpastian. Itu yang pertama. Contoh lagi taruhan dadu. Kemudian judi bola. Ada orang yang kemudian naruh uang 1 juta, satunya 1 juta. Ada yang kemudian kalah, ada yang kemudian menang. Lah yang menang dan kalah ditentukan oleh sesuatu yang nggak pasti, menang atau tidaknya pemain sepak bola. Ini yang kemudian. Bagaimana kalau semua itu tentang ketidaksengajaan, tapi nanti dibahas lagi Ustadz selepas yang berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Huja Aswaja. Kami akan balik lagi selepas ini. Ya, baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan Anda yang baru saja bergabung bersama kita, Anda menyaksikan Huja Aswaja dari TV9 Nusantara, yang mana pada kali ini mengambil tema judi dalam lomba dan undian berhadiah. Bersama saya ada Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin. Tadi sudah dibahas sama beliau, dan sudah disampaikan ada contoh-contoh klasik juga tentang judi. Ustadz, kalau anak-anak biasanya nih, itu kan ada ketidaksengajaan Ustadz. Bagaimana cara menyikapi kita menyikapi seperti itu, Ustaz? Kalau anak-anak, yang namanya anak-anak memang hukumnya kan beda dengan orang dewasa. Cuma kita sebagai orang tua, kadang-kadang anak kecil itu harus kita didik. Mana ini yang judi dan tidak. Contoh yang paling modern sekarang adalah di mall. Kita mungkin sering lihat yang namanya mainan, yang biasanya ada alat. Ada koin itu. Iya, kita masukkan koin, kemudian ada alat yang kemudian kalau dapat mainannya kita dapat mainan, kalau enggak ya rugi. Itu kan judi. Iya, betul. Satu sisi kalau saya habiskan 10 koin, kadang-kadang nggak dapat, berarti saya rugi. Sama sekali. Ketika saya dapat 1 koin, tapi langsung dapat, maka saya untung. Itu juga sama-sama. Dan kadang-kadang kita yang ngajarkan, kita yang ngajak ke mall untuk ngajarin. Itu kan seakan-akan kita kemudian ngajari anak kita untuk melakukan judi secara tidak langsung. Yang agak modern lagi adalah salah satu praktek judi adalah praktek asuransi. Seperti apa itu, Ustaz? Asuransi itu begini, contoh asuransi mobil, asuransi kesehatan. Termasuk sebenarnya BPJS. Makanya BPJS itu sebenarnya kalau kita lihat prinsipnya hampir sama dengan prinsip BPJS konvensional. Begini, saya ikut asuransi, saya tiap bulan bayar pasti 100.000, 200.000. Yang saya bayar pasti, tapi yang saya dapat tidak pasti. Kalau umpama saya pengikut asuransi, saya bayar rutin 100.000, dapat 10 tahun tidak sakit-sakit, maka saya rugi. Kenapa? Saya sudah bayar 100.000 dikali 10 tahun. Tetapi satu sisi, umpama saya bayar 100.000, dapat 100.000 sekali bayar sakit. Kemudian biaya rumah sakit 10 juta. Yang rugi pihak asuransi. Inilah yang dikatakan ada satu pihak yang kemudian dia untung, ada yang tidak untung, dan semuanya dikaitkan dengan yang nggak pasti. Apa yang nggak pasti? Sakitnya seseorang. Contoh lagi asuransi mobil. Apa yang tidak pasti? Kecelakaannya. Ini namanya maisir. Jadi ada pihak yang untung, ada pihak yang rugi, dan untung dan ruginya ini dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Itulah kontemporer. Oke. Itu dari bentuk judi yang kontemporer. Kontemporer. Ustadz, ya. Ada lagi mungkin bentuk judi yang lain, Ustadz. Itu kan banyak sekali sebetulnya contohnya, tapi digabungkan dari judi klasik dan juga kontemporer tadi, Ustadz. Sebenarnya banyak. Sekarang yang agak modern itu adalah ada sekarang namanya transaksi indeks saham, transaksi falas, tapi tidak menggunakan transaksi falasnya, tapi kurs mata dolarnya. Ini juga termasuk di ranahnya judi juga. Betul. Ada juga termasuk transaksi online emas. Ada jual beli emas, ada jual beli harga emas. Lah kalau jual beli harga emas itu tidak ada barangnya. Jadi yang ditransaksikan adalah nilainya. Lah nilainya itu ya nggak ada barangnya. Tapi kadang kita tidak tahu, Ustadz. Bentuknya kan ketika menyampaikan kepada kita adalah bentuk investasi masa depan dan sebagainya. Betul. Itu sebetulnya mengarahnya ke sana juga, Ustadz, ya? Betul. Makanya lah kalau kita investasi, kita perlu ngerti investasinya dalam bentuk apa. Saya banyak ditanya tentang bagaimana saya trading emas. Maka saya tanya, sama trading emas itu trading emasnya atau trading nilai emasnya? Karena beda. Kalau saya transaksi emasnya, saya transaksi sahamnya, itu tidak masalah. Tapi kalau saya sudah bicara transaksi indeks harga sahamnya,
indeks sahamnya itu sudah beda. Karena indeks itu bukan transaksi saham, tapi transaksi nilai atau dari angka dari saham tersebut. Inilah yang kemudian masuk kategori salah satunya adalah maisir. Itu yang kemudian ini. Nah. Berarti banyak banget Ustadz bentuknya yang sebetulnya kita hampir tidak mengetahui bentuknya ya. Betul. Tapi begitu dekat dengan kita sehingga kita kadang masuk di dalam seperti itu. Betul. Contohnya yang tadi agak jenengan sampaikan di mal-mal itu, karena tidak langsung kan kita sudah mengajarkan pada orang lain tentang berjudi. Karena yang ada di benak kita, judi itu identik dengan togel. Judi itu identik dengan permainan kartu. Pokoknya Padahal yang sesuai yang loss itu, yang loss saja. Banyak jalan-jalannya. Betul, padahal bisa. Termasuk nanti dalam lomba. Contoh ya, kalau kita lihat lomba, sebenarnya kita sudah mulai masuk kepada materi hukum lomba. Sebenarnya lomba itu dalam Islam itu diperbolehkan. Makanya bahkan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan wa ajma'al muslimuna ala jawazil musabaqah fil jumlah. Umat Islam sepakat ijma bolehnya lomba. Jadi lomba itu memang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah lomba dengan istrinya sendiri, yaitu Siti Aisyah. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud. Siti Aisyah pernah bercerita, suatu ketika saya pernah jalan-jalan sama Rasulullah. Itu saya lomba lari dengan Rasulullah. Pada waktu itu kata Siti Aisyah, beliau mengatakan fasabaqtuhu. Saya pernah menang lomba lari dengan Rasulullah. Rasulullah pun ngajak lomba dengan Siti Aisyah lomba lari. Dan Rasulullah kemudian dikalahkan oleh Siti Aisyah. Tetapi kata Siti Aisyah, falamma hamiltul lahma sabaqtuhu fasabaqani faqala hadhihi bitilkas sabaqah. Kata Siti Aisyah, ketika lomba yang kedua, ternyata Siti Aisyah sudah mulai gemuk. Karena sudah mulai gemuk berarti badannya sudah mulai berat. Maka kata Siti Aisyah, di perlombaan yang kedua, Siti Aisyah itu dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, hadhihi bitilkas sabqah. Ini adalah pembalasan dari kekalahan saya yang dulu. Artinya ulama sepakat kalau sebenarnya lomba, hanya lomba itu ulama sepakat boleh. Tetapi masalahnya nanti adalah lomba itu ketika dikaitkan dengan hadiah. Lah itu nanti akan ada pembahasan sendiri. Pertama itu. Yang kedua, untuk lomba-lomba yang halnya itu terkait tentang jihad malah sunnah. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ar-Ramli mengatakan, huma kullun minhuma sunnah lil muta'ahib lil jihad minal muslimin. Kata Imam Al-Ramli beliau mengatakan, lomba yang dipersiapkan untuk jihad itu sunnah bagi kaum laki-laki. Kalau sekarang ya mungkin lomba senapan, lomba memanah, lomba berkuda, lomba yang kaitannya itu tentang kekuatan fisik yang diperlukan dalam jihad itu malah sunnah. Ini masalah hukum lomba kalau tidak menggunakan hadiah. Masalahnya nanti berbeda ketika menggunakan hadiah. Begitu Ustadz ya. Berarti ini ada lomba yang dari yang jenengan sampaikan tadi, berarti ada lomba yang diperbolehkan dan ada lomba yang tidak diperbolehkan. Betul. Kalau lomba yang diperbolehkan contohnya tadi seperti apa Ustaz? Begini. Jadi intinya lomba itu adalah boleh. Boleh. Lomba apapun itu boleh. Lomba memanah, lomba berkuda, lomba naik. Bahkan dalam kitab Al-Mughni Imam Qudamah mengatakan termasuk adalah watajuzul musoro'ah. Lomba gulat pun boleh. Karena Rasulullah SAW itu pernah juga ikut gulat. Bahkan lomba naik perahu, naik macam-macam itu diperbolehkan. Masalahnya adalah ketika ada hadiah. Yang pertama, kalau kita bicara lomba berhadiah, maka ulama membaginya ada 3. Yang pertama, kita lihat hadiahnya dari mana. Kalau hadiahnya bukan dari peserta, maka ulama sepakat boleh. Dalam kitab Syarhu Muslim, Imam Nawawi mengatakan fa'ammal musabaqah bi'iwadin fajaizatun bil ijma' lakin yushtaratu ayyakunal iwad min ghairil mutasabiqain. Kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, beliau mengatakan lomba dengan menggunakan hadiah ulama sepakat boleh asalkan hadiahnya bukan dari orang yang lomba. Contoh, gubernur mengadakan perlombaan, hadiahnya murni dari gubernur, bukan dari peserta. Peserta tidak dipungut biaya untuk dijadikan hadiah, maka ulama sepakat boleh. Contoh lagi, madrasah atau sekolah punya anggaran tidak mengut dari murid, jadi memang itu anggaran murni dari sekolah. Digunakan untuk hadiah lomba, itu diperbolehkan. Contoh lagi, ada piala presiden dan macam-macam. Intinya adalah kalau hadiah itu bukan dari peserta, ulama sepakat boleh. Ini yang pertama. Yang kedua,
Kalau lomba itu hadiahnya berasal dari salah satu peserta, Oke. maka menurut mayoritas ulama boleh, tapi menurut madhab Maliki tidak diperbolehkan. Baik. Nggih. Ada 3 tadi Ustaz ya. Yang Nggih. pertama adalah dilarang menerima di lomba itu tidak boleh kalau hadiahnya dari peserta. Betul. Oke, dilanjutkan lagi nanti Ustaz. Selepas ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Huja Aswaja. Baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Dan perbincangan kita semakin menarik, yakni tentang judi dalam lomba dan undian berhadiah. Tadi kita sudah sampai ada 3 hal yang dalam perlombaan itu sebetulnya masih digarisbawahi. Ada yang membolehkan, bahkan ada imam yang tidak membolehkan. Salah satunya yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi adalah hadiah dari perlombaan itu didapat dari para peserta. Nah ini yang tidak boleh. Ngoten Ustadz. Yang kedua tadi mungkin Ustadz bisa mengulang lagi, barangkali ada yang masih belum ini, baru menyimak ini Ustadz. Saya ulangi lagi. Jadi kalau hadiah itu bukan dari peserta, ulama sepakat boleh. Contoh kayak dari gubernur, dari sekolah dan macam-macam. Kalau hadiah dari salah satu peserta, ulama mayoritas boleh. Madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali boleh. Contoh begini, saya sama Ustadz Ade bilang, Mas, kita lomba lari. Saya punya uang 200.000. Nanti yang menang, kalau sampean menang, 200.000 ini saya kasihkan sampean. Tapi uangnya dari saya. Jenengan hanya ikut lomba. Berarti kan hadiah dari salah satu peserta. Boleh itu. Boleh. Ulama mayoritas boleh. Yang tidak membolehkan mazhab Maliki. Tapi mayoritas ulama boleh. Di antaranya adalah Nihayatul Muhtaj dalam mazhab Syafi'i dikatakan wa yajuzu syartuhu min ahadihima. Diperbolehkan hadiah itu disyaratkan dari salah satunya. Ini yang kedua. Jadi kalau salah satunya yang memberikan hadiah maka boleh. Kalau hadiah berasal dari para peserta, maka ulama sepakat haram kalau tidak ada muhallil. Nah, ini Ustaz. Muhallil itu apa? Muhallil itu adalah ada pihak ketiga yang tidak ikut iuran, tapi dia ikut lomba dan peluangnya sama. Contoh, saya sama Mas Hadi sama ada 1 orang lagi. Saya sama Mas Hadi bayar. Saya 100.000, Mas Hadi 100.000. Kita lomba lari. Ada 1 orang lagi kita ajak untuk lomba lari. Dan orangnya ini adalah setara. Mbak Rena ya. Nggak harus setara. Artinya berlarinya juga cepatnya setara. Peluang untuk menangnya itu juga sama. Maka kemudian kalau saya ngikut orang 1 orang, ngajak orang 1 orang, yang kemudian orang ini saya ajak dan dia tidak ikut iuran, maka ini ulama mengatakan diperbolehkan. Kalau tidak ada itu, inilah yang namanya judi. Contoh, saya sama Sadi, sama-sama bayar 100. Nanti kita lomba, siapa yang menang, dia yang ambil. Kalau Mas Sadi yang menang, dia ambil 200. Kalau saya yang menang, saya ambil 200. Inilah judi. Kenapa kok judi? Karena ketika saya bayar 100, Mas Adi bayar 100, berarti ketika ada yang menang, maka yang menang itu adalah untung, yang kalah rugi, dan dikaitkan dengan yang nggak pasti. Apa yang nggak pasti? Siapa yang menang kan nggak pasti. Inilah yang dinamakan maisir. Nah, inilah yang banyak terjadi di beberapa lomba yang ada di Agustusan. Oke. Mulai dari ada lomba goes, ada lomba fun bike, ada lomba macam-macam. Kalau itu hadiah diambilkan dari pendaftaran peserta, maka itu tidak diperbolehkan dan itu termasuk judi. 1. Nomor 2, ada lagi yang banyak terjadi biasanya adalah SMS berhadiah. Biasanya kalau kita ada artis yang kemudian polling dukung saya, ketik rek seterusnya. Itu juga bagian dari judi yang tidak kita sadari. Kenapa kok begitu? Saya kasih contoh begini. Umpama biaya SMS itu biasanya 300. Biaya SMS 300. Ketika kita ikut polling SMS, biayanya sudah bukan 300. Tapi berapa? 2.000. Sekali SMS 2.000. Bayangkan kalau yang ikut SMS itu ada 1 juta orang. Kadang-kadang 1 orang itu bisa kirim SMS 10 kali. Maka berapa uang yang terkumpul dari itu? Nah, hadiahnya diambilkan dari mana? Diambilkan dari polling SMS yang asalnya 300 menjadi 2.000. Berarti kan ada 1.700. Itu yang kemudian dikumpulkan oleh penyelenggara menjadi hadiah. Lah kemudian kalau hadiah ini kemudian dijadikan sesuatu yang diundi. Siapa yang nanti berhasil nomor berapa, maka dia akan mendapat hadiah mobil. Kalau mobilnya cuma harganya 100 juta, 200 juta,
penyelenggara bisa dapat 1 M, berarti dia untung. Berarti untung. Makanya inilah yang kemudian dikatakan maisir. Kenapa kok maisir? Saya mendapatkan, kalau saya umpama SMS 10 kali, saya dapat maka saya untung. Tapi kalau undian saya nggak dapat, saya bisa jadi habis 1 juta, saya nggak dapat apa-apa. Saya rugi, saya untung, dan dikaitkan dengan sesuatu nggak pasti. Apa? Undian nomor berapa yang keluar. Nah, ini yang tanpa kita sadari Betul, sebetulnya, Ustaz. Sudah betul. terjadi sejak zaman Betul. dulu nih. Nah, pemirsa, Anda juga bisa berinteraktif atau bertanya langsung kepada kami di 0315660109 ya. Ini sangat penting sekali untuk kita agar terhindar dari yang namanya judi dan sebagainya. Karena begitu tipisnya Ustadz ya, begitu tipisnya antara antara yang tidak pasti dan antara halal dan tidak halalnya tadi Ustadz. Sudah nih bergabung Ustadz di line telepon kita. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Iya, Sidoarjo. Baik, silakan Mbak Dia di Sidoarjo. Ustadz, kalau kayak gini bagaimana? Saya ikut lomba desain video. Oke. Bayarnya 200.000, pesertanya 40 orang. Hadiahnya 2 juta. Saya menang. Terus itu apakah dikatakan lomba? Boleh. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz atau mungkin ditampung dulu, mungkin nanti ada yang telepon, silakan langsung saja dijawab aja. Monggo. Begini, kalau 200.000 itu dijadikan hadiah, maka itu namanya judi. Beda dengan begini, saya menyelenggarakan perlombaan, saya mencari sponsor. Saya mencari sponsor, saya dapat dana dari sponsor. Biaya pendaftaran itu tidak digunakan untuk menjadi hadiah, tapi digunakan untuk operasional. Hadiahnya diambil dari sponsor. Maka kalau diambil dari sponsor, ikut kaidah pertama. Kalau lomba hadiahnya dari pihak ketiga, maka ulama sepakat boleh. Masalahnya kalau tadi kasusnya Ibu Dia yang di Sidoarjo ini, kalau umpama 200.000 itu memang diperuntukkan untuk hadiah, yang mana itu hadiahnya dijadikan diambil dari peserta, maka itu judi. Kecuali begini, tadi umpama ada 40 orang. Ada 40 orang, kemudian ada 2 orang yang tidak ikut iuran, diikutkan peserta, dan dia peluangnya sama. Maka itu namanya hadiah dari peserta, tapi ada muhalil. Kalau ada muhalil, ulama memperbolehkan. Kalau nggak ada muhalil, kasus kayak tadi, maka itu haram. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, atau bisa begini, ada beberapa penyelenggara, seperti pesantren, itu yang menyelenggarakan lomba goes, menyelenggarakan lomba jalan santai, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Dia tidak mengatakan bahwasannya iuran itu sebagai hadiah. Tapi ambil sponsor, kemudian nomor 2 dia jualan jersey. Contoh, saya penyelenggara, saya jual kaos. Maka saya jual kaos bagi yang mau peserta, maka bisa membeli kaos untuk seragam lomba. Kalau umpama saya beli kaos, saya jual kaos, maka keuntungan itu milik saya, milik panitia. Umpama keuntungan itu milik panitia, maka panitia berhak untuk menggunakan keuntungan itu untuk apapun, untuk hadiah tersebut. Makanya itu yang boleh, Ustaz, yang boleh. Makanya sebenarnya kalau pingin nanti hadiah itu diperbolehkan, maka solusinya 3 tadi itu. 1, ambil dari sponsor. Kita cari sponsor, kemudian hadiah itu diambilkan dari sponsor, biaya pendaftaran itu digunakan untuk operasional panitia. Yang kedua, kita bisa menggunakan contoh yang kedua, yaitu menggunakan muhalil. Apa muhalil? Ambil peserta yang dia tidak ikut iuran, tetapi dia peluangnya sama untuk ikut dalam perlombaan, dan kalau dia menang dan dia berhak mendapatkan hadiah yang sama peluangnya dengan yang lain. Yang ketiga, panitia jualan. Lah kalau panitia jualan, maka kalau umpama contoh ada beberapa pesantren itu yang menjual jersey untuk peserta, contoh 50.000 dan harganya wajar. Bukan begini, saya jualan pulpen tapi harganya 100.000. Itu kan sama dengan kasusnya tadi, contoh SMS cuma 300, harga normanya 200-300, tapi dia ambil menjadi 2.000. Lebihnya itu jadikan hadiah. Beda dengan kaos 50 masih wajar. Kaos yang panjang yang bagus 100 masih wajar. Artinya harganya tidak terlalu dijadikan helah untuk dijadikan hadiah. Kalau seperti itu, maka diperbolehkan. Karena panitia jualan. Yang namanya jualan keuntungan haknya panitia. Digunakan untuk apapun, terserah panitia.
Seperti itu. Ya. Nah, oke, Mbak Dia di Sidoarjo sudah jelas dan gamblang dijawab oleh Ustadz kita pada sore hari ini ya. Yang lain silakan kalau Anda ingin bergabung ada pertanyaan mengenai judi dalam lomba dan juga undian berhadiah yang notabene adalah sudah ada sejak dari zaman dulu dan kita tidak sengaja bahkan pernah mengikutinya. Nah, Anda bisa bertanya langsung ke 031 5660 109. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Dari Bapak Abdul Hanan. Bapak Abdul Manan, monggo Pak. Di Ah, mana Pak? Ustaz. Bapak Ya, Abdul Manan di mana? di sini mengadakan ya lomba itu. Tapi setiap minggu itu iuran lalu dikumpulkan buat untuk yaitu buat lomba itu gimana Ustaz? Oke. Iya. Berarti ada kesepakatan gitu ya dari masing-masing peserta gitu. Iya. Oke. Iya. Baik, Pak Manan, ditunggu jawabannya nanti sama Ustadz G. Iya. Pak Manan di mana nih kalau boleh tahu nih? Hah? Oh, di Pasuruan. Oke, terima kasih Pak Manan. Baik, terima kasih dari Pasuruan. Saya Iya. jadi ingat sama yang manis-manis dan kecut nih Pasuruan. Betul. Betul. Mangga. Ustadz, jadi pertanyaan Pak Manan tadi adalah tentang ini mungkin mengarah ke kesepakatan dari para peserta. Iya. Nah, ini bagaimana Ustadz? Begini, kesepakatan itu dalam fikih itu dipakai ketika syarat dan rukun terpenuhi. Jadi bukan berarti ketika semuanya saling sepakat, saling rela, semuanya jadi halal. Baru boleh. Seperti itu. Oke. Contoh, riba. Riba itu meskipun sama-sama sepakat tetap haram. Dan tetap memberatkan. Dan tetap memang. memberatkan. Dan bahaya nanti kalau sama-sama suka, sama-sama sepakat itu kemudian semuanya menjadi halal, itu bahaya. Nanti ada orang pacaran. Lu kenapa pacaran? Oh, sama-sama sepakat. Sama-sama suka. Oke. Jadi dalam fikih, kata-kata sepakat, kata-kata sesama-sama ridho, antarodin, saling rela, saling ridho, sepakat, itu terjadi, diperbolehkan ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Maka kalau tadi itu tidak terpenuhi syaratnya meskipun sama-sama rela, yaitu judi. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi kasus. Kemarin waktu saya ngisi pengajian kurban, ada kasus begini. Di beberapa masjid itu ada kasus begini. Ada ibu-ibu, yang ibu-ibu setiap Ahad, dia itu iuran 10.000, 20.000, kemudian dikumpulkan 1 tahun. Lah uang 1 tahun itu kemudian dijadikan menjadi uang yang cukup untuk membeli hewan kurban. Kemudian hewan kurbannya diundi. Ini juga bagian dari judi. Kecuali arisan. Arisan contoh begini, ada 10 orang arisan. Ayo kita arisan tahun ini kita kumpulkan kurban arisan. Kalau arisan itu namanya hutang. Jadi ketika saya dapat arisan sekarang, maka saya punya hutang kepada yang belum dapat. Asalkan arisan itu tidak dikaitkan dengan barang. Kenapa? Barang itu bisa beda. Contoh saya arisan kurban, ya sudah 10 orang, kalau dapat berarti 1 juta. Atau 10 orang bayarnya 200.000, berarti kalau dapat 2 juta, 3 juta. Maka kalau ini terjadi, saya punya hutang kepada yang sisanya. Tapi harus arisan uang untuk kurban, bukan arisan kurbannya. Karena kalau arisan kurbannya, contoh, tahun ini saya dapat uang 2 juta, bisa untuk beli kambing. Tahun depan, belum tentu harga kambing 2 juta. Makanya kalau arisan boleh. Tapi kalau kasus tadi, itu bukan arisan. Tapi memang murni, itu kan seakan kesepakatan, sama-sama bayar 10.000, dijadikan barang, yang barangnya diundi. Jadi kalau yang dapat itu ya dapat rezeki lomplok, yang nggak dapat ya sudah tiap bulan, tiap minggu bayar 10.000, 20.000. Ini namanya judi. Kita nggak kerasa. Itu padahal di majelis taklim yang ada di masjid. Baik, dan itu memang sudah sangat banyak terjadi Betul, di masyarakat kita, Ustadz. Semakin menarik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, Ustadz. Kita jeda dulu. Selepas ini kita akan balik lagi. Tetaplah bersama kami di Hujah Aswaja. Baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Dan saya Adi Prasetyo masih setia menemani Anda bersama Gus Faizin dari Lontar Surabaya. Bahasan kita tentang judi dalam lomba dan undian berhadiah.
Tadi sudah dibahas juga sama beliau dan banyak sekali pertanyaan sudah masuk. Dan kita juga masih membuka kesempatan untuk Anda di 031 566 0109. Nggih, Ustadz, tadi ada rukun-rukun yang sudah disampaikan kalau perlombaan itu meskipun dengan kesepakatan diperbolehkan. Salah satunya adalah dengan muhalil tadi ya, muhalil dan sudah dan juga ada juga panitia yang berjualan itu juga diperbolehkan. Nah, ini tentang bagaimana solusinya lomba dan undian berhadiah itu terbebas dari judi, Ustaz. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya sering menyatakan begini, dalam muamalah itu ada namanya antarodin. Salah satu unsur penting dari muamalah adalah saling rela. Cuma yang perlu kita pahami, saling rela itu dibutuhkan ketika syarat dan rukun dalam fikih muamalah itu terpenuhi. Bukan berarti ketika kita saling rela menjadikan semuanya halal. Ini yang perlu dipahami. Kalau ada orang yang hutang, piutang, menggunakan riba, meskipun orangnya sama-sama setuju, sama-sama rela, tetap haram. Kenapa? Karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Makanya yang kedua, kalau kita lihat perlombaan, maka perlombaan itu yang perlu kita garis bawahi adalah satu, perlombaan itu boleh hadiah asalkan tidak dari peserta. Kalau umpama itu dari peserta, maka harus dipastikan ada muhalil. Ada pihak ketiga yang pihak ketiga itu tidak ikut dalam iuran, tetapi dia memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan hadiah. Yang ketiga adalah, tadi sudah saya sampaikan juga, kalau kita ingin perlombaan itu tidak termasuk maisir, maka kita cari hadiah dari pihak ketiga. Bisa dari sponsor, bisa dari dana yang macam-macam, asalkan bukan dari peserta. Dari dana pribadi, contoh saya punya uang 2 juta, saya mau ngadakan, ya sudah, hadiah dari saya. Atau cari donatur yang khusus untuk ngasih hadiah. Yang kedua. Yang ketiga, bisa dengan cara tadi itu. Panitia itu umpama menjual souvenir, yang hasilnya souvenir mungkin bisa dijadikan untuk hadiah. Kenapa? Karena berarti bukan untuk hadiah. Yang kedua, ini yang pernah juga saya lakukan di sekolah saya di Safta, itu pernah mengadakan jalan sehat. Ketepatan panitia itu mendapatkan hadiah, mendapatkan sponsor berupa produk makanan. Maka produk makanan ini diberikan kepada panitia, oleh panitia dijual kepada peserta. Maka peserta statusnya uang itu adalah dia membeli minuman, dia membeli makanan dengan harga yang memang wajar. Kemudian keuntungan dari itu kan haknya panitia. Karena hanya panitia, maka panitia berhak untuk mengalokasikan itu untuk kepentingan terserah panitia. Bisa dimakan sendiri, bisa untuk operasional, bahkan bisa untuk hadiah. Lah inilah yang harus kita pahami. Makanya muamalah itu sebenarnya kalau kita lihat, kadang-kadang prakteknya sama, tetapi bisa menghasilkan hukum yang beda. Baik. Itu muamalah. Makanya dalam fikih itu dikatakan al-fiqhu al-fat. Fikih itu ngatur cara, bukan ngatur hasil. Karena bisa jadi hasilnya sama, tapi hukumnya beda. Hukumnya berbeda. Oke. Baik, Ustadz, tentang tentang undian berhadiah. Ini kan banyak sekali kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengadakan target untuk penjualan ya, sehingga bisa menarik para pembeli atau konsumen ini dengan iming-iming hadiah. Nah, kalau semacam itu gimana, Ustadz? Oke. Ada satu kitab menarik, judulnya Al-Maisir wal Qimar Haqiqatu wa Suratuhul Mu'asirah. Di sini juga dibahas tentang bagaimana hadiah yang digunakan oleh perusahaan untuk para pembeli. Maka ulama kontemporer membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah hadiahnya ditentukan dengan jelas diambil dari dana perusahaan. Jadi perusahaan punya dana, keuntungan perusahaan digunakan untuk memberikan hadiah. Maka kalau ini ulama memperbolehkan. Contoh, hadiah yang ada biasanya, mohon maaf saya tidak nyebut merek, ada beberapa perusahaan makanan, itu yang kemudian yang dibuat makanan itu ada paket makanan dengan mainan. Setiap kali beli ini dapat mainan. Tapi anak-anak beli itu makan makanannya memang wajar. Maka ini diperbolehkan. Artinya diambilkan dari dana perusahaan, kemudian ditentukan dengan jelas. Ini yang pertama. Kalau seperti ini boleh. Contoh ada beberapa perusahaan, beberapa toko itu membuat hadiah poin dan seterusnya. Ini yang kemudian diperbolehkan kalau ditentukan dengan jelas. Kemudian ada hadiah yang tidak diketahui, diberikan dengan cara diundi. Ini yang ulama khilaf. Ulama-ulama kontemporer, beberapa ulama kontemporer khilaf. Kenapa? Karena begini,
Kenapa kok ulama kontemporer khilaf? Karena mereka melihatnya begini. Contoh, saya jualan air. Saya jualan air. Kemudian air ini saya gunakan poin. Setiap pembelian air itu kemudian dapat poin sekian. Poin sekian ini yang kemudian akan diundi. Lah diundi ini kemudian mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah, bisa jadi perusahaan harga air yang asalnya umpama satu wadah ini 1.000 ditambah 100. Tujuannya apa? 100-nya ini digunakan untuk hadiah yang akan diundi. Maka beberapa ulama kontemporer mengatakan ini sama dengan tadi. Iuran itu dikumpulkan dijadikan hadiah dengan cara diundi. Makanya ulama kontemporer untuk hadiah yang kemudian diberikan dengan cara diundi itu ada yang mengharamkan. Cuma pendapat yang kemudian dalam kitab Al-Maisir wal Qimar Haqiqatu wa Suratul Ma'asirah, ada pendapat satu yang kemudian dikuatkan. Apa? Ditafsil. Contohnya begini, kata beliau. Kalau harganya normal, umpama air ini memang harganya normal. Cuma perusahaan ambil dari laba, dikurangi. Biasanya dia dapat laba sekian, dikurangkan dari laba itu digunakan untuk hadiah yang diundi. Maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika harganya tidak normal. Contoh kayak tadi. Memang dia jualan air, tapi air harga 1.000 dijual 2.000. Dengan apa? Dengan iming-iming setiap kali pembelian dia mendapatkan undian. Oke, baik. Ustadz, sudah ada yang masuk di line telepon kita. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Pak? Iya. Iya, mau tanya ini. Dari siapa, Pak? Apa? Dari Pak Ayub, Muhammad Ayub. Iya. Tunggu, Pak Ayub. Muhammad Ayub, Gih, Pak Ayub. Surabaya, Nyambulungan. Iya, mau tanya mengenai undian itu bungkus kopi itu gimana itu? Gimana, Pak? Ya, karena orang yang membeli kopi akhirnya itu bernafsu, kemudian bungkusnya digunting gitu. Beli banyak, ya seperti undian dapat umroh gitu. Intinya tetap ingin dapat hadiah ya, Pak ya? Nah, kemudian ada lagi surat kabar untuk gunting ada balotnya, kemudian yang membeli itu akhirnya beli banyak digunting, itu gimana hukumnya, Ustaz? Oh, membeli banyak biar dikorting begitu. Ya. Oke. Gih, Pak. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Gih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayub. Ditunggu dulu, guys, sabar dulu. Ustadz, kita akan jawab selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Hujah Aswaja dari TV9 Nusantara. Baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi Anda masih bersama kami di Hujah Aswaja. Ya, kali ini perbincangan kita, untuk Anda yang baru bergabung, kita sedang memperbincangkan tentang judi dalam lomba dan juga undian berhadiah. Dan tadi sudah ada penelpon yang sudah bertanya, karena terjeda oleh waktu, dan kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Agus tentang memborong kopi tadi ya, memborong barang biar dapat kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan hadiah. Monggo Ustaz. Oke. Ini yang tadi saya jelaskan, memang kalau hadiah itu dari perusahaan dan itu kemudian diundi, ini ulama khilafiyah. Ulama kontemporer itu khilafiyah. Di antara yang mengharamkan adalah Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengharamkan. Kenapa? Kata beliau, karena hadiah itu kan diambil dari pembelian. Orang membeli kopi, diambilkan dari pembelian itu kemudian dijadikan hadiah. Dan kemudian orang itu tertarik untuk membeli, kadang-kadang bukan karena beli kopinya, tapi karena ingin hadiahnya. Umpama dia ada satu merek ABC, ada merek macam-macam. Dia sebenarnya sukanya pada kopi ini. Coba karena ini nggak ada undiannya, ini ada undiannya, bisa jadi dia beli yang ini bukan karena dia pingin, tapi karena dapat undiannya. Satu. Nomor dua, bisa jadi dia butuhnya itu beli 2. Tapi karena dia pingin dapat undian, asalnya beli 2, diborong beli 20. Beli 20. Tujuannya apa? Supaya peluang dapat hadiahnya banyak. Inilah kenapa beberapa ulama kontemporer itu tidak memperbolehkan. Kenapa? Karena ada indikasi hadiah itu diambil dari pembelian barang yang kemudian diambilkan dari sekian persennya pembelian barang itu dijadikan hadiah, dan orang tertarik untuk membeli barang itu bukan karena kualitas barangnya, tetapi karena pingin hadiah undiannya. Beda lagi kalau itu dari hasil penjualannya, Ustadz ya. Betul. Nanti itu yang diperbolehkan. Betul. Ustaz. Cuma ada ulama diantaranya yang ulama kontemporer yang membolehkan adalah Ibrahim As-Salqini. Kalau beliau melihatnya cuma simpel. Beliau melihatnya kalau harganya wajar,
dan orang itu membeli meskipun hadiah yang diundi diperbolehkan. Jadi mama harga kopi ini sebelum ada undian dengan ada undian harganya sama. Cuma masalahnya sekarang sistem promonya beda. Kalau dulu nggak ada hadiahnya, sekarang ada hadiahnya. Tapi harganya sama. Harga satu saset yang biasanya 2.000, ketika ada undian tetap 2.000. Maka kalau menurut Imam As-Salqini, Ibrahim As-Salqini, beliau memperbolehkan dengan alasan ya sudah karena orang itu membeli barang. Nah, perkara orang itu nanti tertarik membeli barangnya banyak, itu namanya dzon yang kemudian tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Ini yang ulama yang kemudian ulama kontemporer yang memperbolehkan dalam hal ini. Jadi kalau masih harganya wajar antara sebelum ada undian dengan antara tidak ada undian harganya masih wajar dan normal, ada satu ulama yaitu Ibrahim As-Salqini yang memperbolehkan. Meskipun ada beberapa ulama lain yang melarang karena dengan alasan tadi itu. Tetap tadi alasannya yang boleh tadi adalah itu, dari peserta sendiri. Betul. Gitu, Ustaz. Nah, kalau kita Ustadz tanpa sengaja, tanpa sengaja ini bagaimana Ustadz? Sudah terjerumus untuk sudah dari dulu lah ikut hal semacam ini, baru sekarang ini tahu dari TV 9 Ustadz. Makanya begini, ada bagaimana cara tobat dari judi. Kata ulama, tobat dari judi itu sama dengan tobat dari hal-hal yang diharamkan lainnya. Kalau kita umpama dulu tidak tahu, ada ulama kontemporer yang mengatakan faman ja'ahu mau'idhatum min rabbi fanta falahu ma salaf. Kalau kemudian orang itu karena tidak tahu ya sudah kita istighfari. Kecuali judinya itu judi yang merugikan orang lain. Contoh saya punya hutang ke jenengan, kenapa? Saya pernah mengalahkan jenengan sama-sama iuran 1 juta. Maka kalau sampean masih ada, harus mengembalikan uang hasil judi itu kepada orang yang sudah ketemu tadi itu. Sama-sama saya tadi dulu pernah tahun 2010 sama-sama taruhan 1 juta. Sampean masih ada, maka uang 1 juta itu kata ulama harus dikembalikan kepada jenengan kalau jenengan tahu. Oke. Baik Ustadz, menarik sekali perbincangan kita sebetulnya. Tapi kita juga terbatas waktu. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan dari perbincangan kita di sore hari ini Ustadz. Untuk teman-teman di rumah. Yang perlu saya simpulkan adalah banyak di antara kita itu kadang-kadang tidak sadar bahwasanya yang kita lakukan tiap hari itu mengandung hal-hal yang diharamkan. Inilah pentingnya ilmu. Ilmu inilah yang akan menuntun kita mana ini yang halal, mana ini yang haram. Makanya ulama mengatakan orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah itu kualitasnya beda. Bisa jadi orang yang kemudian dia punya ilmu tidur dengan orang yang ibadah nggak punya ilmu lebih bagus yang tidur. Kenapa? Yang ibadah tidak punya ilmu, ibadahnya tidak diganggu setan sudah batal. Orang yang punya ilmu meskipun tidur, tata cara tidurnya dia menggunakan tata cara seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, tidurnya mendapat pahala. Inilah pentingnya kita mengetahui ilmu. Kadang-kadang banyak hal dalam hidup ini yang kita lakukan dan kita merasa itu tidak ada masalah, sah-sah saja, padahal itu bermasalah secara hukum fikih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan pada kita semuanya yang mungkin selama ini kita juga masih belum paham tentang judi dalam lomba dan juga undian berhadiah yang notabene sangat tidak terasa begitu saja sehingga kita terjerumus oleh mengikuti acara tersebut. Baik Ustadz, terima kasih sudah bergabung, sudah datang ke studio TV 9 dan selamat beraktivitas kembali. Ini aktivitasnya kalau boleh tahu apa nih Ustadz selain mengajar? Alhamdulillah saya juga punya beberapa usaha dan sekolah yang kemudian dijalankan. Baik, sukses terus Ustadz. Amin. Pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan Hujah Aswaja setiap hari Senin mulai pukul 16.30 sampai dengan selesai. Dan saya Adi Prasetyo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, mewakili kerabat kerja bertugas, mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.